Pria ini terkejut ketika melihat mendiang istrinya tiba-tiba muncul di dalam rumah. Dia buru-buru memberitahu putrinya untuk melihat, tetapi putrinya tidak melihat apapun dan mengabaikannya. Dia kemudian menyadari bahwa hanya dia yang bisa melihat sang istri. Dia mencoba berkomunikasi dengan istrinya, tetapi sang istri mengabaikannya. Ketika dia mencoba menyentuhnya, tangannya itu menembus tubuh sang istri, sehingga dia memanggil seorang ahli untuk menjelaskan fenomena ini. Temannya bertanya di mana dia berada dan pria itu menunjuk ke arah taman. Temannya mengatakan bahwa ini adalah tayangan ulang kenangan istrinya 3 tahun yang lalu. Karena kenangan istrinya semuanya tentang sang suami, hanya suaminya yang bisa melihatnya. Hingga akhirnya dia mulai terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Suatu hari dia melihat sang istri mengambil uang pribadinya dan tampaknya akan pergi ke suatu tempat. Meskipun dia yakin istrinya tidak akan selingkuh, dia terus mengikutinya dari belakang. Tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri ketika melihat istrinya sedang makan sendirian. Dia mulai berpikir, dan di saat itu dia merasa sangat bersalah karena ternyata dia sudah lama tidak menemani istrinya. Dalam perjalanan pulang, sang istri tiba-tiba berjalan ke arah lain. Dia kemudian mengikutinya dan mendapati istrinya sedang duduk terdiam di suatu tempat. Ketika kereta akan lewat, istrinya itu langsung berdiri dan melambaikan tangan ke arah kereta. Dia lalu teringat kalau dia telah berjanji bahwa setiap hari sepulang kerja, ia akan melambaikan tangan ke arah rumah dari kereta. Tetapi dia telah lama melupakan janji itu, sementara sang istri terus menyimpannya. Kemudian temannya menyarankan agar dia pindah karena bayangannya itu akan terus menghantuinya selama 3 tahun. Namun dia tidak setuju dan berpikir bahwa pindah rumah berarti meninggalkan istrinya. Hingga akhirnya dia berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan untuk tinggal di rumah menemani istrinya setiap hari. Dia belajar membuat pangsit seperti yang dilakukan istrinya. Tetapi ketika dia meminta putrinya untuk mencicipinya, putrinya hanya menanggapi dengan enggan. Dulu dia juga seperti itu dengan menolak tawaran dari istrinya. Kadang-kadang istrinya keluar rumah di tengah malam. Dulu dia jarang pulang ke rumah dan sering mengabaikan sang istri. Tetapi kali ini dia dengan cemas mencari keberadaan istrinya. Sampai akhirnya dia menemukan istrinya sedang duduk di tempat penungguan. Saat itu dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan sang istri dan dia hanya duduk di sampingnya. Kadang-kadang istrinya tertawa kecil sambil membaca koran. Dijelaskan bahwa seekor gorila telah melahirkan dan gorila itu menjadi saksi ketika dia melamar istrinya. Dengan cepat 3 tahun telah berlalu dan hari ini dia akan menyaksikan kembali proses kematian sang istri. Saat itu sang istri lupa mencabut steker setrikaannya. Dia ingin membantunya tetapi dia tidak bisa menyentuh colokan kabel setrikaan. Hingga setrika itu membakar pakaian dan dia dengan cemas mendesak istrinya untuk segera melarikan diri. Tetapi saat akan keluar, istrinya tiba-tiba kembali lagi ke dalam kamar. Dia menjerit keras di sampingnya tetapi istrinya dengan tenang mengeluarkan foto mereka. Lalu dia mendesak istrinya berulang kali agar dia segera keluar. Tetapi sang istri tetap tidak dapat mendengarnya. Sampai akhirnya dia berlutut berdoa memohon keajaiban dan pada saat itulah dia mendengar panggilan dari sang istri. Ketika dia menombak, sang istri sedang tersenyum dan mengulurkan tangan. Dia segera mengulurkan tangannya untuk meraih sang istri. Tetapi tidak lama istrinya itu secara perlahan menghilang hingga akhirnya dia hanya bisa menyesali semua yang telah terjadi.